Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala alihi wa sahbihi man tabi'a ihsanin ila yaumiddin. Jamaah yang dirahmati Allah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal yang harus kita syukuri pada saat ini adalah kita bertemu dengan satu bulan yang oleh Nabi sebagai bulan yang apa itu ini manfaat. Dan kita tahu bulan Ramadan ini bulan yang penuh kebaikan. Saya tidak perlu rinci satu persatu, tapi di antara garis besarnya adalah di bulan Ramadan inilah Allah SWT mewajibkan kita puasa. Di bulan Ramadan ini Allah turunkan Al-Quran. Di bulan Ramadan ini lipat gandakan. Pada bulan Ramadan juga ada satu bulan yang khairum min alfi syahrin. Di bulan Ramadan ini Allah juga memberikan janji kepada hambanya untuk memberikan maghfirah dan terakhir diselamatkan dari neraka. Saudara-saudara Allah SWT, jamaah Allah SWT. Nah, pada kesempatan yang mulia ini saya ingin mengupas tentang satu kewajiban Allah wajib muslimin pada hambanya pada bulan Ramadan ini adalah as-siyam atau puasa. Sebagaimana kita tahu bahwa puasa ini merupakan satu ibadah yang termasuk rukun, satu rukun Islam. Rukun itu artinya pilar. Jadi masjid ini bisa berdiri karena ada pilar. Bayangkan kalau salah satu pilarnya tidak ada, maka bangunan itu akan roboh. Demikian juga Nabi mengatakan bahwa buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu bangun atas 5 hal, di antaranya adalah as-siyam. Maka ketika siam tidak dilakukan, maka mengakibatkan runtuhlah bangunan itu. Nah, saudara-saudara sekalian, banyak sekali keistimewaan puasa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan atau memberitakan dalam hadis qudsi. Begitu istimewanya puasa itu sampai Nabi mengatakan dalam hadis itu disebutkan kullu amal ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Demikian istimewanya ibadah itu disebut sebagai setiap amal Bani Adam itu lahu, untuk dia, illa siyama, kecuali puasa, fa innahu li, maka semuanya puasa itu untukku, wa ana ajzi bihi, dan aku lah yang membalas puasa itu. Coba bayangkan dalam hadis disebutkan kullu amal ibni adam lahu, setiap amal anak Adam, manusia, lahu, untuk dia, kecuali puasa, fa innahu li, bahwa puasa itu untukku. Coba sekarang kita cek sholat untuk kita atau untuk Allah? Lana au lillah? Sholat untuk siapa? Untuk Allah. Haji lana au lillah, untuk kita atau untuk Allah? Untuk Allah. Zakat untuk siapa? Untuk Allah, lillah. Tapi mengapa kemudian dalam hadis disebutkan semua itu lahu, untuk dia, untuk yang mengamalkannya? Illa siyam, kecuali puasa. Puasa itu seolah-olah hanya puasa yang lillah, seolah-olah tidak ada ibadah lain yang selillah puasa. Kullu amal ibni adam lahu, setiap amal Bani Adam itu untuk dia. Padahal seperti kita tahu sendiri, sholat kita fardhu lillahi ta'ala, haji kita, umrah kita, zakat kita, sedekah kita, semua yang kita kerjakan lillah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya
wa mamati lillah. Tapi dalam hadis disebutkan lahu. Lalu kemudian hanya ditegaskan, diberikan perkecualian bahwa hanya puasa yang lillah. Apa penjelasan tentang hadis ini? Ada beberapa penjelasan yang disampaikan oleh para ulama. Di antaranya yang disampaikan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, dan penjelasan yang senada juga dijelaskan dalam kitab-kitab yang lain. Apa di antara yang membedakan asyam, puasa, dengan seluruh ibadah yang lain? Dikatakan bahwa ibadah yang lain itu yukhalituhur riya, ada kemungkinan tercampur dengan riya. Apa itu riya? Riya itu dikata ro'a, memperlihatkan. Sebenarnya riya itu kalau kelas beratnya, yang disebut riya itu, kelas beratnya itu, kalau para ulama mendefinisikan itu talabul akhirah bil ibadah, talabul dunia bil ibadah, mencari dunia dengan cara beribadah, itu namanya riya. Salat niatnya itu memang bukan untuk lillah, untuk Allah, untuk mencari pahala Allah, supaya dikenal sebagai orang sholat, terus difoto, disebarkan, diviralkan bahwa dia ahli sholat. Walaupun sholatnya pada saat difoto doang, setelah itu kemudian disebarluaskan. Supaya apa? Supaya dipilih menjadi kades, dari bupati, jadi gubernur, segala macamnya. Itu tolabul dunia bil ibadah, namanya riya kelas berat. Pokoknya segala ibadah itu bukan untuk Allah. Riya yang mungkin agak ringan itu adalah ketika orang mengerjakan suatu amal yang berbeda antara dikerjakan dia sendiri dengan ketika ada orang lain. Ketika sholat sendiri, bacaannya pendek, bacaannya kurang bagus, seadanya gerakannya, tapi begitu dia orang lain, bacaannya diperbagus, diperpanjang, demikian juga rukun-rukunnya. Nah, itu namanya riya kelas ringan. Nah, amal-amal yang lain itu ada kemungkinan yukhalituhu riya, itu dicampur baurkan dengan riya itu. Dan sementara kita lihat semua amal selain puasa itu mesti dilihat orang. Salat jamaah, apalagi menjadi imam, mesti lihat orang. Kalau imamnya gaib tidak kelihatan, gimana itu? Zakat mesti lihat orang. Gimana bisa zakat tanpa kelihatan orang? Haji, umroh pasti lihat orang. Dakwah pasti lihat orang. Seperti ini mengajar ini lihat orang. Jihad tidak mungkin sendiri. Nah, itu yang tidak terjadi pada asyam atau puasa. Siam itu benar-benar kata Allah dalam hadis tersebut, fa innahu li, sesungguhnya puasa itu hanya untukku. Karena puasa itu tidak bisa diriakkan. Kalau orang riak itu pasti tidak puasa. Kalau supaya dilihat orang, maka cukuplah dia pada saat sahur dia ikut sahur, pada saat buka ikut puasa, supaya kelihatan dia puasa maka badannya dilemeskan dan seterusnya. Ketika tidak ada orang, makan, minum, maka seperti itu. Tapi khusus puasa ini berarti betul-betul antara dirinya dengan Allah. Ketika orang puasa, saat itu sebenarnya ada kesadaran yang luar biasa. Kesadaran apa? Bahwa dirinya sedang disaksikan oleh Allah, dilihat oleh Allah, didengar oleh Allah SWT. Pada saat puasa ada kesadaran bahwa tidak ada tempat tersembunyi di hadapan Allah SWT. Coba, ada nggak yang berpuasa kemudian berani makan saat tidak ada orang? Nggak ada orang nih, sepi, sunyi, kita tutup ruangannya, makan. Itu pasti tidak terjadi pada puasa. Orang yang berpuasa benar pasti dimanapun dia tidak berani makan, sekalipun tak ada orang. Saudara-saudara, sebenarnya kalau orang itu punya kesadaran sebagaimana puasa dalam kehidupan dia, maka dia akan menjadi orang yang
Kalau dalam Quran disebutkan tattaqun, orang yang bertakwa. Kenapa orang korupsi? Coba bayangkan, kenapa orang korupsi? Karena pada saat dia korupsi, dia yakin atau tidak yakin bahwa Allah itu melihatnya. Anda dia yakin Allah melihat dia pada saat korupsi, mana dirinya berkuasa, tidak ada tempat tersembunyi di hadapun siapapun gitu, maka saat itu dia akan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saudara-saudara, puasa itu punya keistimewaan yang sampai Nabi dalam hadis, sampai Allah dalam hadis qudsi menyebutkan fa innahu li, itu adalah untuk. Dan kemudian dalam lafaz berikutnya wa ana, dan akulah yang membalasnya. Pertanyaannya, siapa yang balas sholat? Balas sholat Allah. Apa kita sendiri, apa orang lain? Nggak ada. Sedekah, zakat, haji, jihad, dakwah, balas Allah. Gimana rahasia? Ada juga penjelasan dalam beberapa kitab, itu disebutkan bahwa kebaikan itu diberikan balasan minimal 10 kali lipat. Lahu asru hasanat, 10 kebaikan. Seperti hadis Nabi disebutkan, kalau orang baca Quran, man qara'al Quran man qara' harfan falahu asru hasanat, ada 10 kebaikan. Seperti itu. Sampai kemudian berinfak fi sabilillah dibalas sampai 700 kali lipat. Jadi kisarannya kalau kebaikan Allah melipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Para ulama mengatakan beda dengan puasa. Puasa tidak ada batasannya, bisa lebih dari 700 kali lipat. Kenapa? Di antara para ulama mengkaitkan puasa ini dengan as-sabru atau kesabaran. Dan pahala orang yang sabar itu tidak terhitung jumlahnya. Innama yafassabiruna ajruhum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberikan, memenuhi orang yang sabar itu pahala mereka bighairi hisab, tanpa terhitung. Berarti tidak menggunakan rumus 10 sampai 700 kali lipat, bisa ratusan ribu, bisa mungkin jutaan kali lipat. Nah, kenapa? Karena dia as-sabru. Para ulama mengatakan dalam puasa terhimpun as-sabru, kesabaran. As-sabru ala ta'ah, as-sabru ala al-maksiyah, as-sabru ala aqdarillah. Itu orang yang puasa. As-sabru ala ta'ah, kesabaran untuk taat. Orang puasa itu taatnya luar biasa. Coba ketika Allah SWT larang makan, jangan makan, langsung berhenti. Jadi pada saat terbit fajar, sekalipun di depan kita itu makanan yang lezat, mungkin kita ingin nambah lagi, bahkan barangkali kita belum mencicipi satu pun, tapi begitu masuk tulil fajri, nggak berani kita makan. Disiplinnya orang puasa itu luar biasa. Nggak berani makan, nggak berani minum, sampai kemudian ghurubus syamsi, terbenamnya matahari. Meski kemudian masih kurang setengah menit, nggak berani kita makan. Tidak pernah mentelorin, cuman setengah menit aja, cuman beberapa detik saja, nggak berani. Begitu disiplinnya, begitu sabarnya orang puasa. As-sabru ala ta'ah, nggak berani makan, nggak berani minum sebelum Allah bolehkan makan. Nggak boleh berhenti, boleh harus sudah makan, makan. Jadi kita makan setelah Allah izinkan kita makan. Begitu sabarnya orang puasa itu. As-sabru ala ta'ah, as-sabru
ala anil maksiyah, sabar dalam melakukan kemaksiatan. Dalam hadis disebutkan juga bahwa orang yang berpuasa tidak melakukan fala yarfas, tidak melakukan tindakan-tindakan yang rafas. Di antaranya adalah pergaulan suami istri, ya. Meskipun itu keseharian selain puasa itu boleh dia menahan diri. As-sabru ala anil maksiyah. Demikian juga kemaksiatan yang lain itu nggak berani orang yang puasa. Was-sabru ala aqdarillah. Orang yang berpuasa juga dia sabar atas berbagai macam qadar Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala berikan katakanlah misalnya ujian kepada dia, maka dia tetap berpuasa. Saudara Subhanahu, maka sebenarnya puasa ini melatih kita untuk memastikan kita untuk as-sabru, dan kesabaran itulah yang kemudian diberikan pahala bi ghairi hisab. Nah, mau saya mau kita perluas. Berarti saudara Ta'ala, kalau kita ingin amal kita itu meningkat pahalanya, selain amal itu benar, bagus secara dohirnya, maka harus ditingkatkan keikhlasannya. Tadi saya katakan puasa diberikan pahala yang yang Allah dalam hadis qudsi menyatakan fa innahu li, di antaranya karena saat itu tidak ada riya. Berarti mafhumnya begini, itu kalau kita ingin punya amal yang berharga, maka menjadi makin berharga adalah dengan meningkatkan keikhlasannya, menghilangkan riyanya. Salat subuh misalnya sama 2 rakaat. Ada yang salat subuh 3 rakaat, 4 rakaat, kan nggak ada. Tapi pahala salat subuh 2 rakaat masing-masing orang, bahkan pada satu orang yang sama, itu bisa jadi berbeda. Bergantung pada apa? Tingkat keikhlasannya. Makin ikhlas, makin khalisan lillah, maka semakin tinggi, semakin besar pahala yang Allah berikan. Sama-sama zakat, memberikan zakat fitrah, jumlah yang diberikan sama saja. Orang lain juga segitu, kita juga segitu. Bahkan tahun ini segitu, tahun depan juga segitu. Jumlah yang sama, katakanlah 2,5 kilogram misalnya, persis jumlahnya sama, pahalanya bisa berbeda, bergantung pada apa? Keikhlasan. Haji, umrah sama, yang dikerjakan sama, pahalanya bisa berbeda, bergantung pada apa? Keikhlasan. Maka berarti ikhlas ini akan menambah nilai pahala. Semakin bersih, semakin ikhlas, maka semakin besar pula pahala yang akan diberikan. Nah, ini penting nilai ini, karena kalau kita di dunia pun sebenarnya kita tuh mengutamakan nilai. Misalnya sama-sama mobil, betul tidak? Ada mobil yang harganya 30 juta, mobil bekas segala macam. Ada mobil yang sampai 5 miliar, sama-sama mobil, nilainya berbeda. Orang mengejar apanya? Mengejar nilainya, bukan sekedar mobil, bukan sekedar namanya rumah. Iya begitu-begitu ini rumah, tapi rumah itu berbeda-beda. Ada yang mungkin 50 juta di pojok sana, di hutan sana misalnya, ada yang mungkin sampai 50 miliar besarnya nilainya. Maka sama-sama rumah nilainya bisa berbeda, bahkan puluhan kali lipat besarnya. Demikian juga sama sholatnya, sama puasanya, sama hajinya, sama umrohnya, sama dakwahnya, sama jihadnya, sama al-amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar dan segala macamnya. Sangat yang bedakan adalah keikhlasan. Berarti puasa ini harus mengajari kepada kita untuk kita ikhlas. Kita tidak mungkin bisa menyamakan atau membuat sama misalnya ibadah sholat dengan puasa. Kalau puasa itu adalah kita dengan Allah, maka sholat itu mesti akan dilihat orang, tadi saya katakan. Apalagi sholat jamaah,
dan sholat jamaah itu saja lebih besar pahalanya daripada sholat sendiri kalau sholat wajib. Maka yang dilakukan bukan kemudian kalau gitu sholatnya sendirian saja di pojok rumah, tidak, tetap sholat jamaah, tetap menjadi imam dan dibersihkan. Yang ditingkatkan adalah ikhlasnya. Demikian juga misalnya yang lain-lain. Maka puasa mengajarkan kepada kita agar kita menjadi orang yang ikhlas. Yang kedua, tadi disebutkan diberikan balasan yang besar oleh Allah SWT, di antara kesabaran untuk taat. Kesabaran untuk taat itu sebenarnya kalau mau kita ambil garis globalnya, itulah at-taqwa. Maka ujung ayat dalam surah Al-Baqarah disebutkan la'allakum tattaqun, puasa itu agar kamu bertakwa kepada Allah SWT. Ketaatan puasa tadi saya katakan ketaatan yang luar biasa. Ketaatan yang luar biasa. Semestinya ini bukan hanya puasa, ketaatan kepada Allah ini juga harus dibawa kepada aspek-aspek lain. Dan kalau kita baca dalam Al-Quran, ketakwaan itu tidak hanya pada puasa, tapi juga yang ibadah yang lain. Dalam surah Al-Baqarah bagian-bagian awal disebutkan, ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadah kalian kepada Allah, Zat yang mencipta kalian dan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ibadah yang lain, salat misalnya, itu membuat orang bertakwa. Ketika kita tidak berani rukuk kecuali Allah perintahkan rukuk, kita taat. Salat subuh 2 rakaat tidak kita berani menambah 4 rakaat. Salat duhur 4 rakaat tidak berani kita mengurangi 3 rakaat. Gerakannya seperti itu, rukuknya mesti ke depan, tidak kita balik rukuk ke belakang, sujudnya seperti itu berapa. Taat persis. Maka itulah ketakwaan. Bukan hanya puasa, salat, zakat, haji, kita tidak berani haji, melanggar semua ibadah itu, la'allakum tattaqun. Namun juga harus ingat bahwa ketakwaan pada Allah itu bukan hanya dalam ibadah, tapi juga dalam kehidupan masyarakat. Apa contohnya? Dalam Quran diberikan contoh adalah terhadap hukuman qisas. Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Dan untuk kalian ada hukuman qisas, wahai orang-orang yang berakal, agar kalian bertakwa. Jadi ketakwaan itu bukan sekedar pada saat sholat, pada saat puasa dan ibadah yang lain, tapi juga pada saat terhadap hukuman qisas. Kutiba alaikumul qisas, diwajibkan atas kamu qisas. Dalam ayat berikutnya tadi disebutkan walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab. Ada dalam qisas itu ada kehidupan bagi orang berakal. Orang yang menggunakan akal dengan mudah langsung menerima bahwa hukuman qisas bagi orang yang terbunuh itu akan menciptakan kehidupan. Apa itu? Pada saat hukuman qisas itu diterapkan, maka mengakibatkan orang ketika membunuh, dia teringat, saya membunuh, saya akan dihukum qisas. Ketika tidak jadi qisas, berarti nyawa orang yang akan dibunuh selamat, tidak mati. Ketika dia tidak membunuh, berarti dia juga tidak diqisas. Maka terjadilah haya. Dengan menggunakan akal sedikit saja, kamu akan tahu itu kehidupan. Justru aneh seperti sekarang misalnya, coba panjenengan bisa lihat, ada seorang prajurit berpangkat barada membunuh orang, nembak orang sampai 5 kali itu, dor, cuma dihukum 1,5 tahun. Coba, alasannya dia dipaksa, padahal yang lain dipaksa juga nggak diapakan. Ini kok bisa memberikan satu pengaruh
Mungkin dia akan ditiru oleh yang lain-lain. Ketika ada perintah dari atasan, kerjakan. Nanti jadi justice kolaborator 1,5 tahun, 2 tahun, 3 tahun, itu cuma sebentar. Bayangkan betapa tidak imbangnya dengan orang yang lain. Habib Rizik hanya mengatakan, saudara-saudara, saya sehat. Dihukum berapa itu? 4 tahun atau berapa itu? Itu yang sekarang itu Gus Nur itu cuman ngomong apa itu di YouTube dari pengadilan dituntut 10 tahun, coba bayangkan. Ini nembak orang sampai mati 1,5 tahun. Padahal Quran mengatakan justru kisos itu menciptakan kehidupan. Dan di akhir ayat disebutkan la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Jadi ketakwaan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya pada saat puasa, pada saat haji, tapi pada saat hakim memutuskan hukuman kepada terdakwa. Puasa ketika menjaga kehidupan dengan menggunakan hukum-hukum Islam. Itulah ketakwaan. Jadi ketakwaan itu tidak kemudian pada saat hakim sebelum putusan dia sholat selesai, kemudian setelah itu dibuka buku-buku KUHP segala macam. Bukan, ketakwaannya ketika dia menjalankan Quran, hukum Quran pada saat dia memberikan keputusan. Dan kalau kita perluas, bukan hanya ibadah, bukan hanya dalam jinayah, ukubat, tetapi terhadap seluruh perkara Islam. Di dalam ayat yang lain Allah SWT berfirman, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Wa anna hadza sirati, ini adalah jalanku, mustaqima yang lurus, fattabi'uh, kamu ikuti jalan itu. Wala tattabi'us subula, dan jangan kamu sekali-kali mengikuti jalan lainnya. Fatafarraqa bikum an sabilihi, jika kamu ikuti jalan yang lain, kamu akan berpisah dari jalan Allah SWT. Dalikum wasaqum bihi, itulah yang diwasiatkan, yang diperintahkan Allah SWT kepada kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian itu bertakwa. Jadi agar kamu bertakwa itu tidak hanya pada saat asyam, pada saat ibadah, pada saat dalam jinayat, ukubat, tetapi pada seluruh aspek yang diatur oleh Islam. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uh, inilah jalanku, hadza sirati yani dini, inilah agamaku yang lurus, ya. Maka kata ayat ini fattabi'uh, ikutlah jalan yang lurus itu. Maka ketika kita ingin jadi bertakwa, bukan hanya dalam sholat, tetapi dalam hal ekonomi, dalam hal politik, dalam hal pendidikan dan segala macamnya, maka diambillah seluruh ajaran Islam dan Islam tanpa terkecuali dan tanpa tetapi. Itulah ketakwaan. Terakhir saya ingin ingin tekankan lagi perkara ini, sebab sekarang itu ada upaya untuk semakin memisahkan Islam ini dari kehidupan. Seolah-olah Islam itu hanya perkara ibadah doang, perkara puasa doang. Padahal Islam itu menyeluruh, dinun kamilun. Lihat dalam kitab fikih itu, mulai dari ibadah, sholat, sampai kemudian imamah, perkara kepemimpinan. Tapi sekarang itu dipangkas demikian rupa. Kalau di masjid cuma bahas suruh ibadah doang, paling-paling akhlak, nggak boleh bicara macam-macam. Kalau macam-macam nanti dianggap intoleran, kebencian, segala macam. Kita ini kemudian seolah-olah agama itu hanya itu saja. Padahal Islam mengatur seluruh aspek kehidupan, dan kita taat kepada Islam itu kepada hukum tentang ekonomi. Misalnya ketika Allah SWT berfirman halallahu al-bai'a wa harrama riba, maka ketika riba itu haram, sudah tinggalkan mutlak. Tidak kemudian berbagai macam alasan ini itu kemudian akhirnya kemudian jadi boleh, legal.
dalam hal pidana seperti tadi yang saya sampaikan, demikian juga dalam hal kepemimpinan, misalnya wajib tuh haram bagi muslim mengangkat orang kafir sebagai pemimpin dan segala macamnya. Demikian juga hukum yang diterapkan adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka seperti yang sekarang terjadi ini seolah dipangkas. Ini yang tidak akan menghasilkan ketakwaan. Yang terjadi justru pribadi-pribadi yang terbelah. Pada saat di masjid seolah menjadi hamba Allah yang muttaqin, tapi di luar masjid ketika di sektor kehidupan yang lain Islam ditinggalkan. Inilah sekularisme, dan ini sebenarnya yang sekarang banyak dipraktekkan dan banyak diserukan. Maka saya ingin tegaskan bahwa semestinya seorang muslim tidak seperti itu, karena setiap muslim dia taat dalam seluruh aspek kehidupan. Sebagaimana dia taat dalam puasa, dia tidak berani makan sebelum Allah izinkan makan. Demikian juga dia tidak berani melakukan tindakan apapun ketika Allah Subhanahu wa taala larang. Inilah ketakwaan yang sungguhnya, inilah ketakwaan yang diperintah Allah Subhanahu wa taala, inilah ketakwaan yang diajarkan dalam puasa Ramadan. Ketika Ramadan menghasilkan pribadi seperti itu, berarti berhasil puasanya, la'allakum tattaqun. Tetapi kalau kemudian tidak menghasilkan seperti itu, malah justru terhadap Islam itu benci, menganggap Islam itu intoleran dan segala macamnya, maka sesungguhnya puasa telah gagal membuat dia menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saya sampai di sini dulu, saya cukupkan. Kita tutup dengan doa kafaratul subhanahu wa ta'ala, syalla la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.